Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPS. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait kontrak pembelajaran sejarah minat kelas 12 di semester gasal ini. Jadi kontrak pembelajaran ini adalah sebuah target yang harus kalian penuhi, kalian laksanakan selama pembelajaran di semester gasal ini. Langsung saja untuk kontrak pembelajaran kita. Ini yang pertama, kita harus menyelesaikan kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang akan kita tempuh akan saya sampaikan di slide ketiga. Kemudian untuk yang kedua, jumlah absensi atau kehadiran dalam kegiatan pembelajaran minimal 80%. Hal ini bisa dibuktikan dengan kehadiran dalam absen online. Kemudian untuk yang ketiga, nilai minimal yang harus kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran ini nilai akhir yang terdiri nilai harian, kemudian nilai ulangan dan juga kehadiran ini minimal 70. Belum mencapai angka 7 berarti kalian dinyatakan tidak mencapai KKM, berarti harus mengadakan remedi. Kemudian di slide yang ketiga ini akan kami sampaikan tentang kompetensi dasar. Di kompetensi dasar yang akan kita tempuh di pembelajaran sejarah minat kelas 12 IPS ini, yang pertama, menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di materi ini merupakan lanjutan dari materi kelas 11, di mana di akhir semester kelas 11 kemarin kita mempelajari tentang awal mula persiapan dan pembacaan teks proklamasi. Setelah itu di semester bahasa kelas 12 ini kita akan melihat bagaimana respon negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada negara-negara yang secara terbuka mengakui bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ada yang tidak mengakui, bahkan mungkin ada yang cenderung diam saja. Yang akan kita pelajari adalah beberapa negara nanti yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian bagaimana bangsa Indonesia mencari atau mengupayakan bagaimana bisa mendapat dukungan dari negara-negara tersebut. Kompetensi dasar yang kedua adalah mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Di kompetensi dasar yang kedua ini kita identikan dengan perkembangan globalisasi, di mana pada masa ini manusia di dunia lebih dikaitkan dengan masa globalisasi. Segala sesuatu diukur dengan penggunaan iptek yang canggih. Nah, kemudian kompetensi dasar yang ketiga adalah menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Di materi yang atau kompetensi dasar yang ketiga ini, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan Perang Dingin atau Cold War. Perang Dingin merupakan perang urat saraf, perang dalam bentuk ketegangan yang melibatkan negara besar di dunia yang terbagi dalam dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika ini beranggota negara-negara liberal,
berhadapan dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet yang anggotanya rata-rata berhaluan paham komunis. Pada masa Perang Dingin ini ditandai dengan adanya perebutan hegemoni atau kekuasaan antara kedua negara tersebut. Walaupun dalam prakteknya di lapangan kedua negara ini tidak pernah berperang. Kedua negara ini hanya mensponsori atau berada di belakang negara-negara yang terlibat konflik. Sebagai contoh adalah Perang Korea, kemudian Perang Vietnam. Itu contoh konflik yang terbelakangi perebutan kekuasaan dua negara tersebut. Kemudian untuk negara Indonesia sendiri pada masa itu mengambil jalan tengah, yaitu tidak memihak blok barat dan blok timur. Peran aktif bangsa Indonesia adalah sebagai penengah. Hal ini dibuktikan dengan bangsa Indonesia menjadi pelopor pendirian gerakan non-blok bersama 4 negara yang lain, di mana gerakan non-blok ini mendeklarasikan bahwa negara-negara Asia Afrika tidak mendukung atau mengambil jalan netral terhadap perebutan pengaruh yang sangat besar di dunia pada waktu itu. Oke, itu untuk kompetensi dasar kita yang harus kalian kuasai, kalian tuntaskan di semester ke ini. Semoga bisa menjadi pedoman pembelajaran daring kita. Dari materi yang akan kami sampaikan terbatas, bisa ditambah dengan materi-materi dari sumber-sumber baik buku maupun sumber internet. Demikian yang kami sampaikan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.